Yuk santai. Sembari nunggu yang lain. Heeh. Termin 2 aku belum turun mas. Aduh. Belum Mas Robi di oke. mana ini? Di rumah mas. Besok baru berangkat ke Tegal. Jakarta. Ketemu Mas Hadi juga Nah, nanti. Besok ketemu ya. aku balik ke Tegal 28 ya Mas. 28 Desember sampai tanggal 2. Oh Desember ya. Hmm. 28 sampai tanggal 2. Nanti kalau mau ada ketemuan atau apa silahkan ya. Sip. Kan nganggur juga. Ini ada Mas Najib nih. Oh ada Mas Najib juga. Ada Mas Dila. Lama nggak ketemu nih Mas Dila. Mas Dila Mas Bayu. Dila rajin di sini di Harvard tuh rajin dia. Mm-mm. Mas Dila apa kabar? Lu langsung nol beri. Nasar. Gambarnya khas banget loh Mas Dila ini loh. Gak berubah ya Mas Rok ya. Kabar Iya. baik mas. Ini yang di zaman kita di itu ya Mas. Zaman kita sama si si Ilyas Ilyas si bener ya Aswin Aswin ya betul. Cimahi. Aswin Di terus Cimahi kemarin. almarhum ini siapa? Coy. Jawan. Iya Acoy Acoy. Acoy ya Acoy. Acoy. Tuh dari Mas Zipajar. Halo Mas. Najib. Ini senior ini sesepuh ini Mas Najib ini. Harus ngisi loh ini kita tuh harus ngisi nih Mas. Nanti dia udah dapat ini, udah dapat Iya. jadwal. Senior ini Mas Najib ini. Mas jadi yang termin 2 turun kapan Mas? Udah lama Udah. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. laporannya emang rajin ya tim Mas Hadi ya? Mantap. Enggak, aku nugasin satu orang buat ngurusin yang belibet gitu. Kalau aku malas. Pusing lihatnya berkas-berkas. Kita itu apa ya di timku itu sudah progres sudah berjalan gitu kan. Yang punya studio sudah hampir 100%. Tapi laporannya keteteran. Siap. Ini aku ini dulu ya Mas. Siap. Mas Robi yang itu belum dipasang di grup ya? Apa setelah ini? Oh setelah ini nanti. Setelah ini. Ya. Semoga banyak yang join. Tapi nggak join juga nggak apa-apa sih ya. Pokoknya kita mau nyantai-nyantai. Mas Dila kalau mau gabung ke pengajian animasi juga monggo loh. Mas Dila Bayu. Siap. Apa udah join malah Mas? Belum. Belum kah? Nah, apa? Oke Mas. Oke, Itu deh. aku lagi di kamar ya. Ngeblur. Dan. Lagi rame nih Mas Bambi. Tegal punya sushi yang bisa jalan. Wah, di Tegal ada restoran yang susinya bisa jalan. Keren tuh. Iya, Maksudnya sushi keliling. iya. Wih. Oh, keren. Yang itu loh, yang kayak apa yang mejanya jalan gitu muter kita tinggal tahu. Oh, yang itu. Ya. Mantap. Di Makannya mana Mas? hitung ya makannya. Iya, saya belum pernah makanya ngitung ya Mas. Makannya ngitung pakai piring. Di Palembang kan udah ada depan, Mas. Terus nanti kalau warnanya beda itu lebih mahal Mas. Iya. Oh gitu. Iya. Berarti yang piringnya beda itu 5 mahal ya? Heeh. Oh gitu. Ada misalnya warna merah itu yang paling murah. Iya, Atau bener. kebalik ya, merah yang mahal, hijau yang paling murah misalnya. Merah yang paling mahal, Mas. Ya, hijau yang paling murah misalnya, terus nanti ada kuning, ada biru. Iya. Nah, pokoknya yang merah itu yang paling mahal gitu. Ini piringnya warna-warninya deh, hijau sama Pas bayar. Iya, hitungnya pakai piring itu ya. Oke. Oh, ngitungnya piringnya, tinggal nanti warnanya apa, nah. Habisnya berapa banyak itu kan. Nggak tahu, belum tahu nih.
Oke, kita mulai ya, sobat-sobat semuanya. Udah siap Mas Rob? Oh, siap, siap. Siap ya. Oke, terima kasih. Episode ke 18 kita kan Mas Robi ini dosen dan Recording in praktisi progress. di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Nah, malam ini Mas Robi akan membahas perspektif gambar ya, bagaimana kita menyiapkan sebuah gambar itu melalui perspektif. Jadi biar teman-teman ketika memvisualkan gambarnya itu lebih bagus dilihat, orang-orang bisa melihatnya lebih enak lagi. Nah, kalau nanti ada pertanyaan boleh di kolom chat atau nanti di raise hand. Kita sembari jalan nggak apa-apa ya Mas Rob ya, kalau tiba-tiba ada sobat-sobat yang bertanya, boleh kita ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita screenshot dulu, boleh kamera, kita screenshot bareng. Ayo, ada yang mau hidupin kameranya? Oke, coba kita bertiga sama Mas Dila, Mas Bambi. Berempat sama Mas Bambi. Iya, berempat. Mas Karena Bambi lagi kampanye katanya apa yang netral ngepal tangan, Mas. Iya, benar. Sekarang banyak ini. Nggak boleh Mas jempol. Jempol ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 2. Ini nomor jadi harus ngepal. Mas Bambi itu belum ini ya? Gambarnya ya? Belum nongol di aku atau dari aku? Di aku sudah. Oke, kalau bentar. Nunggu punya Mas Bambi nih kok nggak nongol ya di akunya. Mas Bambi nongol tapi mati ininya apa? Gerak. Oh, gambarnya memang gelap ya? Recording stop. Oh, Mas Bambinya keluar. Internetnya berarti. Ya, siap. Nanti kita foto bareng lagi setelahnya. Oke, kita foto bareng dulu. Oke, 1, 2, 3. Nggak boleh ya? 1, 2, 3. Oke. Saya cek dulu ya, seperti biasa. Paling aman Sasageo, Mas, gini, Mas. Kedada ya? Iya, Sasageo. Oke. Nah, terima kasih teman sobat-sobat untuk sesi screenshotnya nanti di akhir sesi. Semoga nggak lupa kita screenshot bareng sebelum bubaran. Oke, nanti ini Mas Robi yang langsung menjelaskan materi untuk malam ini. Sebelumnya kita di beberapa minggu kemarin sempat vakum dulu ya, karena ada beberapa pekerjaan yang memang harus dikerjain, termasuk Mas Robi juga lagi di Uber untuk proyeknya itu. Oke, untuk berikutnya kami serahkan ke Mas Robi. Boleh silakan Mas, udah bisa di-share screen juga. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Hadi atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga buat Studio Heart ya yang sudah mengundang saya di sesi sharing-sharing ini gitu kan. Tentunya saya sangat senang karena kita bisa berbagi-bagi keilmuan gitu kan terkait apa yang kita miliki. Karena saya yakin istilahnya semakin kita berbagi itu semakin banyak pula yang kita dapatkan. Nah sebenarnya tema malam ini memang agak sedikit mendadak saya mikirkan ini gitu kan. Tapi ini semua berawal dari kalau cerita sebentar ya. Jadi dulu itu saya termasuk orang yang nggak pernah mau belajar perspektif ya, termasuk bandel. Jadi nggak pernah mau belajar perspektif. Hampir 20 tahun tuh saya nggak pernah belajar perspektif. 20 tahun bayangin ya, hampir separuh umur saya itu nggak bisa. Saya nggak pernah mau belajar perspektif karena alasannya simpel. Jadi kayak ada trauma ya. Jadi saya dulu punya guru yang ngajarin gambar itu, perspektif itu gurunya galak banget sampai akhirnya saya takut dan akhirnya saya jadi malas gitu ya. Jadi malas belajar perspektif. Hanya itu aja alasan personal, karena memang saya tuh nggak suka gurunya gitu. Walaupun sekarang kalau saya pikir
karena kebetulan guru saya itu almarhum, kalau masih hidup saya pengen sungkem gitu karena ternyata penilaian saya itu meleset sangat jauh dari apa yang saya pikirkan. Jadi karena saya nggak pernah mau belajar perspektif, karena selain pertama guru saya galak gitu kan, yang kedua adalah ribet gitu kan. Jadi waktu dulu kuliah gitu kan, saya sempat diajarin sama teman saya yang dari desain interior gitu kan, dari arsitek itu nggak masuk ke kepala gitu kan, nggak masuk gitu kan. Gimana cara belajar perspektif ya? Nggak masuk gitu kan. Akhirnya diajari pula sama teman saya di desain interior, nggak masuk lagi gitu kan. Wah, kok nggak masuk ya, kayak masih bingung pakai perspektif gitu kan. Terus diajarin juga sama teman saya lagi gitu kan, beberapa tahun kemudian itu nggak masuk. Jadi selama kurun 20 tahun itu, mungkin nggak 20 tahun, jadi kurang sekitar 10 tahun itu gitu kan, 10 tahun saya belajar itu bener-bener nggak masuk sama sekali apa tentang itu perspektif gitu. Recording in progress. Karena saya nggak pernah belajar perspektif, ya akhirnya saya menguatkan diri pada desain karakter ya. Jadi saya belajar style-style gambar segala macam gitu kan, style gambar segala macam, sampai akhirnya mentok dapat kerjaan itu nggak bisa bikin background. Nah, jadi karena saya nggak bisa bikin perspektif gitu kan, akhirnya saya nggak pernah bisa bikin background. Nah kemudian saya mikir gitu kan, kalau saya kayak gini terus itu lama-lama itu jobnya sepi nih, nggak ada job-joban gitu kan. Karena kan otomatis ketika kita semakin tinggi ilmu gambarnya kan akan semakin banyak pula tawaran masukan. Nah akhirnya saya coba tuh dalam waktu 1 bulan gitu kan, mencoba mendalami dengan melihat berbagai macam di YouTube tutorial sama ebook. Akhirnya nemu gitu kan, wah ternyata ini toh cara gampang memahami perspektif gitu kan. Nah pesan moralnya cuma sebenarnya kayak gini, saya tuh selama berapa tahun itu males belajar perspektif karena nggak suka gitu kan. Dan itu terjadi karena males, akhirnya bertahun-tahun gitu kan nggak mudeng. Tapi setelah kita mau belajar dengan beneran, dengan niat, ternyata hanya 1 bulan saja kita sudah bisa langsung memahaminya. Jadi risikonya adalah ketika teman-teman di sini pengen belajar gitu kan, sebenarnya punya niat itu akan lebih cepat. Dan memang sebenarnya rasa yang paling susah itu adalah rasa males ya. Rasa males itu rasa yang paling susah untuk dikalahkan ketika kita belajar. Nah jadi saya akan share gitu kan beberapa tips mungkin ya, yang mungkin bisa teman-teman di sini yang masih punya kesulitan dalam memahami perspektif, atau mungkin buat teman-teman di sini yang pengajar yang pengen memberikan pengajaran yang sangat cepat kepada teman-teman yang belum bisa belajar perspektif. Dan ini sudah saya terapkan dalam siswa-siswa les privat saya yang usia masih SD, masih SMP gitu kan. Mereka bisa membuat perspektif di usia segitu. Artinya pendekatan ini merupakan pendekatan yang mungkin yang paling apa ya, bahasanya itu kayak pendekatan yang paling mudah, yang paling dengkulan lah gitu kan. Nah jadi sebelum kita bicara perspektif, sebenarnya ada 2 hal dulu yang harus kita pahami gitu kan. Jadi kalau kita mau belajar perspektif, ada 2 hal dulu yang harus kita pahami. Yang pertama, ya apa penanya macet. Bentar ya, ini penanya macet. Oke. Jadi 2 hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah yang berhubungan, kita harus tahu dulu istilah eye level. Jadi mohon maaf ya, jadi mungkin saya nggak ada PowerPoint-nya, nggak ada slide-nya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini meminta ringkasan materinya, mungkin kalian bisa merekam sendiri materi ini gitu kan, karena saya nggak ada PowerPoint-nya, tapi kalau screenshot. Jadi kalau kita misalnya akan memahami perspektif, yang harus pertama kali kita harus paham adalah masalah eye level. Jadi eye level ini sebenarnya adalah, kalau misalnya ini ada sebuah, taruhlah ini ada sebuah tanah ya, ada sebuah tanah. Kemudian di sini ada manusia gitu kan, ada manusianya gitu kan, ada manusianya. Eye level ini adalah ketinggian dari mata manusia dalam melihat objek tersebut. Nah sebenarnya ketinggian di sini bukan berarti cuma mata ya, apapun yang buat menangkap objeknya. Jadi misalnya kita melihatnya dengan mata, berarti ini adalah eye level ada di sini. Jadi ketinggian dari mata, atau misalnya kita pakai kamera, berarti ketinggian dari kamera yang kita buat kita melihat sesuatu gitu kan.
Jadi ini biasa disebut dengan namanya normal ya. Kalau misalnya teman-teman itu normal view gitu kan. Jadi ketinggian itu seperti kita berdiri dan kita melihat. Jadi anggaplah ketika eye level itu ketika teman-teman ingat Superman, matanya itu nembakin sinar laser gitu kan. Teman-teman lihat ke tembok, lalu mata teman-teman itu kan nembakin sinar laser. Nah, sinar laser inilah ketinggian dari mata kita. Nah, jadi kalau misalnya ini kita buat dalam sebuah kita buat dalam sebuah gambar, eye level di sini. Jadi kalau misalnya kita punya pemandangan ya seperti ini ya, gunung, atau mungkin pemandangan yang seperti ini. Nah, eye level kita tuh ada di sini, eye level kita. Jadi kita seperti melihat pemandangan dengan ketinggian kamera seperti ini. Entah kalian menggunakan kamera gitu kan. Pokoknya anggaplah ini adalah tempat kita menangkap citra. Ini normal ketinggiannya. Kemudian ada pula kalau misalnya kita itu tiduran gitu kan. Tiduran. Jadi misalnya kita tiduran gini. Nah, kita sambil tiduran seperti ini ya, sambil tiduran, eye level ada di sini. Nah, berarti kalau misalnya kita buat dalam sebuah gambar, kita akan dekat dengan tanah. Eye level di sini sehingga akhirnya kita gambar seperti ini. Nah, kita di bawah. Jadi kita sudah eye level ada di sini. Kita sangat dekat dengan tanah. Jadi ini tanahnya akan semakin dekat dengan kita. Akan terlihat dari bawah seperti ini. Ini ada yang nyebut dengan istilah cacing atau kodok gitu kan. Ada yang kalau cacing itu bisa lebih dekat lagi ya. Jadi diumpamakan kayak kalian jadi seekor cacing, kemudian mata itu melihat setinggi cacing gitu kan, warm view. Ada lagi yang semata kaki gitu kan, ada yang nyebut semata kaki gitu. Misalnya kita sambil jongkok gitu kan, sambil jongkok terus kita melihat objek gitu kan. Nah, sambil jongkok lihat seperti ini dan objeknya sambil di sini. Nah, ini juga ada yang nyebut ini istilahnya entah itu cat view atau apalah gitu kan. Banyak istilahnya ya gitu. Jadi ini juga otomatis kita melihat objeknya segini. Lalu ada pula ketika misalnya kita di suatu ketinggian ya, nah, kita di suatu ketinggian misalnya kita sambil pegangan gitu kan, kita jadi kayak kerasakti gini, sambil pegangan ke atas gitu kan, lihat objek ke sana. Nah, kita di paling atas seperti ini. Nah, ini juga yang disebut dengan bird view gitu kan. Nah, jadi ketika kita bicara masalah perspektif, kita kenal dulu nih. Jadi yang namanya eye level ini bisa macam-macam gitu kan, bisa ketinggiannya bisa beraneka ragam. Jadi perkara nanti kemudian kita akan melihat ke bawah seperti ini gitu kan, kita akan melihat ke bawah seperti ini, atau mungkin yang di bawah mau melihat ke atas seperti ini nggak jadi masalah gitu kan. Yang kita lihat adalah posisi default di mana kita berada. Jadi kita yang jadi masalah adalah ketinggiannya di mana kita berada. Perkara nanti dari bawah, dari sini kita mau lihat ke bawah juga bisa saja. Kita mau lihat ke bawah sini juga bisa. Jadi nggak ngaruh dengan sudut pandangnya mau lihat kemana. Yang penting adalah posisinya. Posisi di mana kita melihat ini adalah yang namanya eye levelnya. Jadi kalau ketika misalnya kita ini lihatnya ke bawah, bukan berarti kemudian kita di bawah, tapi posisi kita di atas. Jadi ini posisi utama ini yang harus teman-teman perhatikan. Posisi di mana teman-teman melihat objek tersebut. Jadi ketika misalnya kita akan menggambar, teman-teman akan melihat objek itu dari mana? Apakah kita sebagai CCTV? Apakah sebagai burung? Apakah kita mau syuting sambil naik lemari gitu kan? Seperti itu. Ini masalah eye level. Ini yang pertama. Jadi pahami dulu eye level. Kemudian setelah eye level, yang harus dipahami kedua adalah horizon line. Horizon line ini adalah jadi bilang garis cakrawala gitu kan, atau garis cakrawala, yaitu garis yang memisahkan antara
langit gitu kan dengan tanah. Jadi misalnya ini matahari gitu kan, ini air. Jadi yang memisahkan antara langit dengan bumi. Nah, horizon line ini ya bukan eye level. Jadi ini garis yang membatasi antara langit dan bumi. Jadi misalnya kita berdiri gitu kan. Nah, ini kita ibaratnya bumi gitu kan. Nah, ini garis ininya, garis yang antara langit dengan bumi ini. Jadi antara langit dengan bumi ini. Nah, horizon line ini jadi kita juga tidak selalu ada ya ketika kita di luar angkasa, kita di dalam luar angkasa gitu kan. Kita nggak bakal menemukan horizon line itu nggak ada. Karena kita tuh di suatu area yang kita tuh hampa udara. Jadi horizon line ini ada karena kita di dalam bumi atau mungkin di dalam planet. Ketika kita di bulan mungkin ada, tapi ketika kita di luar angkasa yang itu tidak ada horizon line-nya mungkin jadi bisa jadi nggak ada. Jadi pertama eye level, kedua horizon line. Horizon line ini posisinya kadang tergantung dari kita berada. Ketika kita melihat horizon line ini sudah mepet antara langit dengan bumi, sudah mepet seperti ini, artinya kita melihat batas maksimal dari horizon line. Karena bisa jadi ketika kita di dalam sebuah ruangan, ya, di dalam ruangan seperti ini gitu kan, ini tuh bisa jadi batasnya gitu kan, batas dari horizon line. Karena kita di ruangan yang sempit, ketika kita melihat ini sebenarnya kita melihat yang paling maksimal. Jadi ibaratnya ketika saya di kamar ini gitu kan, saya nggak melihat horizon line karena ketutupan sama tembok, sehingga saya hanya melihat lantai yang paling depan ini. Jadi kalau misalnya temboknya saya jebol gitu kan, nggak ada halangan, saya baru melihat horizon line ini. Nah, jadi itu ada eye level, kemudian horizon line. Nah, kemudian pertanyaan adalah, terus kita juga mengenal namanya satu titik, ada namanya titik lenyap. Nah, atau vanishing point. Titik lenyap ini posisinya bukan di horizon line, bukan. Jadi titik lenyap itu posisinya bukan di horizon line, tapi posisinya itu nempel dengan eye level. Jadi posisi ini nempel di dalam eye level. Jadi titik lenyap itu nempel di dalam eye level, bukan di horizon line. Ini horizon line ya. Jadi bukan di sini, tapi dia nempel di eye level. Jadi misalnya teman-teman membuat sebuah gambar seperti ini gitu kan, kemudian eye levelnya ada di sini gitu kan, titik lenyapnya itu dan horizon line-nya ada di sini. Ini horizon line-nya ya, horizon line-nya misalnya seperti ini, taruhlah kita membuat seperti ini. Nah, titik lenyapnya itu nempelnya ada di sini, bukan di sini gitu ya. Jadi titik lenyap itu selalu nempel dengan eye level, bukan di sini horizon line. Jadi sekali lagi, titik lenyap itu nempelnya di eye level, bukan horizon line. Makanya kalau teman-teman buka pakai CSP, nah CSP ini kita pakai perspektif ruler. Nah, kita klik. Nah, ini yang biru ini adalah eye level. Yang biru ini adalah eye level, dan ini adalah vanishing point, titik lenyapnya. Titik lenyap nempel dengan eye level. Ini kalau misalnya kita buka pakai ini, kita pakai, nah ini adalah horizon line-nya. Ini horizon line-nya. Ya. Ini adalah horizon line. Jadi yang di bawah ini horizon line. Tapi horizon line ini pertanyaannya apakah horizon line ini ada yang bocor ya? Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah horizon line ini bisa nempel dengan eye level? Bisa, ketika kita benar-benar dipolkan ya, sampai dipolkan dalam artian kita tuh berdiri di mana ininya itu bisa. Jadi kita bisa ngepolin ya sampai di horizon line gitu kan. Bisa saja gitu kan tuh. Tapi dalam artian gitu kan, berarti kita tuh berdiri di suatu daratan yang nggak ada hambatan sama sekali gitu kan. Jadi bisa saja horizon line ini sejajar dengan eye level, bisa saja. Tapi
nggak mesti juga, kadang bisa di bawahnya. Tapi yang penting adalah eye level beda dengan horizon line. Ini adalah eye levelnya, eye level sekian. Jadi misalnya kita kita sebagai manusia gitu kan, ini posisi normalnya segini. Kalau kita jadi seekor burung gitu kan, kita di atas. Jadi eye level itu di atas. Makanya kalau kita jadi burung gitu kan, kita akan dapat perspektif seperti ini. Akan dapat perspektif seperti ini karena kita melihatnya ke atas gitu kan. Kalau kita jadi seekor cacing, kita akan jadi seperti ini. Dia akan melekat banget dengan tanah gitu kan. Jadi ini adalah ketinggian eye level. Nah, titik lenyap ini, vanishing point ini ada di dalam di dalam eye level ya. Jadi kita mau pakai 2 titik lenyap, 3 titik lenyap gitu kan. Ini selalu ada di ada di sini. Perkara nanti kemudian satu ada di sini, atau mungkin di sini, atau mungkin di sini. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Nah, itu jadi istilahnya pemahaman pertama dulu yang harus kita pahami supaya kita bisa melihat apa itu perspektif gitu kan. Nah, itu dia. Jadi itu langkah utama yang harus teman-teman pahami sebelum mengenal lebih jauh tentang masalah perspektif. Jadi harus tahu bahwa eye level itu berbeda dengan horizon line. Dan kemudian vanishing point itu titik lenyap ya. Titik lenyap, kita mengenal ada 1 titik lenyap, ada 2 titik lenyap, ada 3 titik lenyap gitu kan. Ada juga 4 ya Pak gitu kan. Iya, sebenarnya itu 4 hanya karena menimbulkan efek seperti fisheye aja ya. Normalnya ada 3, 1, 2, dan 3. Nah ini. Kemudian sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan boleh sambil tanya ya. Nah kemudian setelah kita mengenal itu gitu kan, apalagi yang harus diketahui gitu kan. Satu, bahwa berkaitan dengan titik lenyap atau vanishing point, yang harus kita ketahui adalah semakin dia mendekati titik lenyap gitu kan, semakin mendekati vanishing point, maka objek akan semakin mengecil. Jadi objek akan semakin mengecil. Jadi misalnya kita punya objek seperti ini, kita punya eye level sekian, kemudian ini vanishing point gitu kan. Nah, ketika objek itu semakin dekat dengan titik lenyap di sini, dia akan semakin mengecil. Ketika dia jauh dari titik lenyap, dia akan semakin besar. Semakin jauh lagi dia akan semakin besar. Jadi semakin dia mendekati titik lenyap, dia akan semakin kecil. Itu titik lenyap ya. Makanya kalau misalnya kita udah memahami ini, kita bisa tahu bagaimana menentukan titik lenyap dengan baik. Jadi semakin mendekati titik lenyap, dia akan semakin mengecil gitu kan. Seperti itu. Kemudian semua garis paralel ini gitu kan, itu menuju titik lenyap. Jadi kalau di dalam titik lenyap ini gitu kan, ini ada garis yang sifatnya menuju pada titik lenyap. Sifatnya akan menuju seperti ini. 5 garis menuju pada titik lenyap. Nah, seperti ini. 5 garis menuju pada titik lenyap. Makanya tadi di sini kalau kita lihat, nah garis ini menuju pada titik lenyap. Ini ada garis-garisnya ya. Ini ada garis-garisnya yang garisnya ini menuju pada titik lenyap. Dan lihat di sini, semakin dia dekat sama titik lenyap, dia akan semakin kecil gitu kan. Dia akan semakin mengecil. Jadi semakin dia tuh, kita bisa lihat garis ini ya, dia semakin mengecil. Jadi semakin dekat titik lenyap, semakin mengecil. Dan otomatis semakin dekat dengan kamera kita. Nah, jadi kalau misalnya ada objek posisinya semakin dekat dengan kita, semakin dekat dengan kita yang ada di sini gitu kan, maka, dan ini ada temannya objeknya di sini, berarti kalau kita buat dalam titik ini, yang ini akan terlihat lebih besar dan yang di sini akan terlihat lebih kecil. Semakin jauh dari kita akan semakin kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman menggambar gunung ya, kita gambar gunung di sini, gunung kelihatan gede, berarti sudah nggak kebayang betapa besarnya gunung ini gitu kan. Makanya gunung itu memang luar biasa besar ya. Jadi kalau teman-teman gambar orang di sini di belakang gunung, nah ini berarti Ultraman nih, karena dia terlalu besar gitu kan. Ini pasti Ultraman atau buta hijau.
Jadi semakin jauh dari ini dia akan semakin kecil. Cuman ada satu hal pengecualian teman-teman. Kalau misalnya kita gambar orang ya, dengan posisi tanah yang sama, dengan posisi tanah yang landai ya, dan ketinggian orang ini sama semua, dengan ketinggian orang ini sama semua. Jadi ada 3 orang, ada 3 orang ya. Ketinggian ini sama dengan kameramen. Anggaplah ini kameramennya. Ini dia menangkap objeknya. Set gini kan. Dia nangkap objek dengan dengan atau mungkin ini saya kecilin dengan segini. Saya bikin orang ini agak jauh. Saya akan bikin orang ini ngambil jongkok. Nah, taruhlah dia lagi motret ya. Ini lagi motret, lagi jongkok, motret. Seperti ini. Berarti kan eye level ada di sini ya. Ingat, ini ketinggiannya sama. A, B, C, ketinggian ini sama semua. Kemudian itu di tanah yang landai. Di tanah yang landai. Ini kalau misalnya saya gambar, kalau saya gambar secara perspektif seperti ini. Nah, ketinggiannya ada di sini ya, eye level ada di sini. Nah, kemudian ini taruhlah karena dia jongkok, berarti horizontalnya segini. Ini horizontalnya. Nah, taruhlah ya, ini orang dia dapatnya segini. Ini eye level. Ini taruhlah ini adalah horizontalnya. Ini tanahnya ya, ini tanah. Ini saya akan bedakan warna eye level dengan warna hitam supaya terlihat lebih jelas. Nah, ini eye level. Ketika misalnya tingginya sama, maka yang di sini pun dia akan dapat yang sama pula. Maka di sini pun dia akan dapat yang sama pula. Jadi ketinggiannya itu akan sama gitu kan, karena ini akan jadi seperti ini. Berarti ini ketika di di sini. Jadi ketinggiannya ini akan sama gitu kan. Ketinggiannya akan sama. Ini berarti tanahnya bukan di sini, tanahnya di sini. Nah, tanahnya di sini. Tanahnya di sini. Nah, dia akan ketinggian itu akan sama persis terus gitu kan. Ketinggian itu akan sama persis dengan ini tuh. Jadi ketinggian itu akan sama persis. Nah, jadi akan seperti ini. Kalau misalnya ini udel ya, nanti ini atau misalnya ini dasi gitu kan. Nanti ini dasinya akan sama. Nah, ini terjadi kalau misalnya ada orang baris gitu kan, ada orang baris tapi dengan ketinggian sama dan di di dalam tanah yang sama-sama landai. Jadi ini akan tandanya sama. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat satu gambar karakter gitu kan, gambar sebuah ilustrasi dan kita menggambar seperti ini gitu kan. Misalnya kita gambar orang di semata kaki gitu kan. Tangan kita segini gitu kan. Nanti pun gambar di sini orang itu akan ketinggiannya pasti semata kaki lagi. Dia akan di semata kaki lagi. Yang di sini pun akan semata kaki lagi. Tinggi ini sama gitu kan. Jadi kalau misalnya ketinggiannya sama, ini juga semua sama. Jadi menuju ke arah sini. Ini kalau misalnya kita gambar dengan orang yang posisi tingginya sama. Jadi kalau misalnya posisi tingginya beda-beda juga nanti akan berbeda lagi. Jadi itu harus teman-teman ketahui. Makanya mungkin kalau teman-teman gambar lukisan legend, lukisan yang kita gambar seperti ini ya, kita gambar yang gunung, terus kemudian kita mungkin pernah gambar tiang listrik seperti ini ya. Nah seperti ini sadar nggak sadar ketinggian ini tuh pasti akan sama terus. Ini akan sama, ketinggian itu akan sama, ketinggian ini tuh sebenarnya akan sama karena tiang listrik itu kan tingginya sama semua ya. Nggak mungkin tiang listrik itu tingginya beda-beda.
ketinggian kelas itu rata-rata kalau kita buat di garis landai itu tingginya sama. Kalau ada yang segini nggak mungkin, bisa beliau akan beda. Jadi itu perspektif. Jadi perspektif itu tadi ya, pertama kita tahu dulu eye levelnya berapa, kemudian kita mengenal bahwa bahwa titik lenyap itu ada di dalam eye level. Kemudian ada pula horizon line ya, horizon line artinya itu garis pembatas. Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan sih kita menggunakan satu titik lenyap? Apa sih itu 2 titik lenyap? Apa sih pada itu 3 titik lenyap? Sebenarnya ini buat apa gitu kan? Nah dulu tuh saya bener-bener nggak mudeng sama sekali, bener-bener nggak paham sama sekali. Ini tuh apa gitu kan? Kenapa terus ada 2 titik lenyap, ada 1 titik lenyap, ada 3 titik lenyap? Atau kadang-kadang kita tuh sering salah mengartikan gitu kan? Sering salah mengartikan titik lenyap itu apa gitu kan? Nah di situ kita kan juga bahas secara singkat. Dan insya Allah teman-teman pasti akan cepat menangkap gitu kan titik lenyapnya. Mungkin saya akan coba ambil gambar dulu gitu kan, ambil gambar yang simple, ambil gambar yang simple. Ini ada satu gambar yang bagus, saya ambil gambar ini. Nah, gambar ini gitu kan. Gambar ini menurut teman-teman berapa titik lenyap? Berapa titik lenyap? Eye level dulu, eye levelnya kira-kira ada di mana? Posisi kita eye level itu ada di mana? Apakah di normal atau kita agak tinggi atau kita di bawah? Eye level dulu. Kira-kira gimana eye levelnya? Gambar ini, iya, ayo. Ini gambar gambar apa ya? Yang kelihatannya pohon itu mas. Hah? Pohon apa? Pohon yang di tengah-tengah sudah apa dekatnya langit itu. Iya, dia eye level ada di sini nih. Eye level itu ada di sini ya. Nah, tarik dari sini nih. Nah, sini. Karena kan ini sebenarnya kita tarik. Ya, kita tarik sini, ini tarik ke sini. Dia ada di sini. Jadi eye level ada di arah sini. Eye level itu ada di sini sampai sini. Nah, eye level ada di sini gitu kan. Artinya berarti ini sebenarnya posisinya tinggi gitu. Posisinya tinggi. Jadi mungkin ini kalau di tiang listrik, ini orangnya sambil gantungan kayak gini. Ini orangnya sambil kayak gini. Ini kalau misalnya dibuat tiang listrik tuh gambarnya orangnya kayak gini, sambil gantungan melihat ke bawah. Mungkin kayak gini gitu kan. Dia sambil melihat seperti ini. Ini kalau posisinya sejajar ya. Jadi ini kalau orang normal kan segini ya. Dia posisinya tinggi di ini semua. Nah, satu titik lenyap. Nah, ini kan pakai satu titik lenyap ya. Satu titik lenyap itu punya karakteristik kayak gini. Satu vanishing point atau titik lenyap itu punya karakteristik seperti ini. Ini adalah kita ya. Kalau ini manusia. Melihat sebuah objek kardus lah gitu kan. Kalau teman-teman melihat kalau teman-teman melihat objek dan itu letaknya benar-benar di depan kita melihat face-nya, muka dari objek ini pasti kita menggunakan satu titik lenyap. Jadi benar-benar kita lihat dari depan objek ini gitu kan. Jangan ketipu dengan ini ya, dengan belakangnya ini itu bisa macam-macam. Dia bisa ke sini, dia bisa ke sini gitu kan, dia bisa seperti ini. Jadi belakangnya itu kalau kita menggambar kardus ya, dia bisa seperti ini. Ini satu titik lenyap, dia bisa seperti ini ya, atau mungkin dia bisa seperti ini, tapi kita tetap lihat mukanya dari depan. Nah, gimana cara kita lihat muka dari depan? Satu titik lenyap pasti ada garis horizontalnya, pasti ada garis horizontalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada garis horizontalnya ya, ini ada garis horizontal.
ini ada garis horizontal, ini ada garis horizontal, ini pasti satu titik lenyap, pasti. Saya berani taruh berapa kali pun, pasti ini satu titik lenyap. Jadi teman-teman nandai gitu aja. Ketika teman-teman baca objek yang sangat ribet gitu kan, cari ada nggak garis horizontal seperti ini. Kalau teman-teman melihat garis ini ada satu garis lurus gitu kan di gambar ini gitu kan, ini ada satu garis lurus seperti ini gitu kan, ini pasti satu titik lenyap. Walaupun ini lurus nih, ini lurus, walaupun belakangnya ke belakang sini, belakangnya ke belakang sini. Nah ini belakang ini menunjukkan titik lenyapnya ada di mana. Jadi ini menunjukkan titik lenyapnya ada di mana. Ini menunjukkan titik lenyapnya hanya untuk menunjukkan titik lenyapnya ada di mana. Nah tapi yang kita lihat adalah garis lurus. Makanya jadi bisa dibilang satu titik lenyap itu untuk kita melihat objek yang benar-benar secara face-nya itu di depan kita. Makanya kotaknya itu lurus. Makanya kalau misalnya kita bikin perspektif dengan satu titik lenyap, contoh ya, kita akan menggambar dengan satu titik lenyap. Saya akan bikin pakai ini layar, ruler, perspektif, satu titik lenyap. Saya akan geser di ke atas gitu kan. Kita keluarkan sumbu extensifnya. Ini kalau kita snap ya, kita pasti garisnya lurus. Kita snap pasti garisnya lurus. Pasti kita bisa membuat objek seperti ini. Garis itu akan lurus seperti ini. Dia akan ada objek lurus seperti ini. Walaupun ini mengikuti ya, ini akan mengikuti dari titik lenyapnya. Ini akan mengikuti dari titik lenyapnya. Ini akan mengikuti dari titik lenyapnya. Ini akan juga mengikuti. Jadi kita akan melihat face-nya gitu kan. Nah, jadi kita akan melihat objek ini lurus. Ini benar-benar ada garis vertikalnya, ada garis horizontalnya. Tinggal belakang ini mengikuti. Jadi jangan pokoknya tandai aja ketika teman-teman melihat gambar yang bagus dan teman-teman melihat ada satu titik lenyap gitu kan, itu pasti ada garis lurus, ini pasti satu titik lenyap. Nah ini contohnya lagi gitu kan, contohnya nah ini kalau kita lihat gambar ini sudah pasti satu titik lenyap. Kenapa? Karena kalau kita coret ya, ini lurus nih ya, ini lurus gitu kan, kemudian ini masih lurus gitu kan. Pak ini kayaknya nggak lurus, enggak, ini lurus, ini hanya masalah perspektifnya aja gitu kan. Jadi kita masih melihat objek-objek yang lurus-lurus seperti ini satu titik lenyap, hanya mengacunya ke sini, mengacunya pada satu titik lenyap yang ada di sini. Jadi mengacu pada ini semua. Jadi kita masih lurus. Ini kenapa nggak lurus? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini nggak lurus? Ada yang tahu kenapa ini nggak lurus? Kira-kira kenapa? Oh tadi satu titik lenyap, kok ini nggak lurus ya? Jadi sebenarnya ada dua titik tapi satu titiknya jauh banget mas di sebelah kiri gambar kita. Enggak, karena dia pakai metode kayak gini mas, di fish eye kan. Oh fish eye. Ini fish eye. Oh iya melengkung ya. Ini melengkung. Jadi ini modifikasi. Dia karena dia pakai wet lens gitu kan. Dia pakai lensa jauh sehingga satu titiknya itu fish eye, dibuat yang melengkung seperti ini. Makanya di sini kita melihat gitu kan, ini nggak lurus, harusnya kan dia lurus kayak gini kan, kalau satu titiknya kan. Tapi karena dia dibikin fish eye, dia melengkung, dia bikin melengkung seperti ini. Ya, jadi ini dia untuk menimbulkan objek lebih wide ya. Jadi ini ngetrik aja gitu kan. Karena kalau ini satu titik lenyap, karena kita masih lihat garis lurus di sini nih. Tapi kita masih lihat garis lurus. Jadi ini hanya di fish eye aja sama dia untuk seolah-olah ini adalah kameranya itu kayak cembung gitu kan, sehingga jaya jangkauannya itu bisa lebih jauh lagi gitu kan. Jadi ini level advance ya, level advance dari perspektif dimana sebenarnya ini satu titik lenyap tapi dibuat ini melengkung sehingga akhirnya ini tampak seperti dua titik lenyap, tapi ini sebenarnya satu titik lenyap. Karena tadi jangan ketipu dengan ini ya, pokoknya lihat aja selama masih ada garis lurus ya, garis lurus ini kan lurus nih.
Nah ini kan lurus nih. Ini satu titik lenyap. Satu titik lenyap itu pasti. Jadi semudah itu teman-teman. Jadi apa? Semudah itu teman-teman bisa apa? Bisa melihat ya, bisa melihat perspektif gitu kan, jauh perspektif hanya dengan itu. Ya jadi gambar ini gitu kan. Kalau misalnya kita buat, nah ini satu titik lenyap. Gambarnya ada di sana. Hanya ini karena fish eye aja. Ini hanya karena fish eye aja sehingga apa namanya tampak bahwa garis ini tuh seperti melengkung gitu kan. Jadi seperti ini. Jadi sama mungkin sama ini ada satu lagi contoh gitu kan. Satu ini contoh lebih advance lagi ya tentang perspektif. Ini. Nah, ini satu titik lenyap hanya dibuat fish eye gitu kan. Karena kita masih melihat garis lurus ya, kita masih melihat garis lurus. Selama kita masih melihat garis lurus gitu kan, itu artinya satu titik lenyap. Ini garis lurus. Ini garis lurus. Recording stopped. Cuma dia dilengkungin semua gitu kan. Dia dilengkungin gitu kan, dia dilengkungin. Ya garisnya dilengkungin semua sehingga kesannya ini seperti apa? Kesannya seperti 3 titik lenyap gitu kan. Ini sebenarnya satu, cuman satu cuman dibuat dia melengkung gitu kan. Jadi ini jadi bilang di level advance ya. Selama teman-teman masih melihat masih melihat apa namanya satu garis yang lurus seperti ini adalah satu titik lenyap. Memang ini ngetrik ya. Jadi bisa dibilang ini adalah satu trik dari satu titik lenyap bahwa satu titik lenyap bisa untuk membuat gambar yang tampak indah gitu kan. Jadi intinya adalah satu Recording in progress. untuk kita melihat gambar gitu kan tampak dari depan ya. Jadi untuk melihat gambar tampak dari depan itu esensi dari satu titik lenyap. Perkara itu nanti kemudian teman-teman akan membuat titik lenyapnya agak dibikin miring gitu kan, entah itu karena apa, entah itu karena dibuat fish eye gitu kan, itu juga bisa. Jadi intinya tetap lihat tetap lihat ada garis lurusnya, karena di level-level advance gitu kan, di level advance itu titik lenyap satu titik lenyap bisa jadi seperti ini ya. Ini satu titik lenyap cuma dibuat dia seperti fish eye gitu kan. Jadi ini hanya manipulasi aja gitu kan. Walaupun ada yang bilang, Pak ini kayaknya 4 titik lenyap ya. Ya mungkin bisa jadi gitu kan. Seperti itu. Jadi tinggal bagaimana ya. Tapi secara normalnya satu titik lenyap itu dibuat menggunakan seperti itu. Itu satu titik lenyap. Jadi benar-benar untuk membuat objek yang tampak dari depan gitu kan. Tampak dari depan, di mana wajahnya itu istilahnya kita melihat. Jadi kalau misalnya kita jadi bilang kayak gini ya, yaitu kita melihat gambarnya itu persis di depan kita. Jadi kita benar-benar melihat mukanya persis di depan kita. Itu satu titik lenyap. Makanya pasti ada garis lurusnya. Itu satu titik lenyap. Nah kemudian kalau 2 titik lenyap itu seperti apa? Nah 2 titik lenyap itu gimana sih? Kalau tadi kita melihat objek ya, satu titik lenyap itu objeknya dari depan, kalau 2 titik itu objeknya agak miring. Jadi wajahnya itu miringin kita gitu kan. Kita ngeliatnya itu bendanya itu nggak depan persis kita lagi, tapi dia sudah agak miring gitu kan, sudah bergeser gitu kan. Itu 2 titik lenyap. Makanya dalam 2 titik lenyap kita nggak akan mendapatkan garis lagi horizontalnya, itu nggak ada. Yang ada garis itu bentuknya kayak gini. Kita hanya akan mendapatkan garis ini, nggak ada garis lurus, itu nggak ada lagi, nggak ada. Jadi garis ini tuh hanya ada di satu titik lenyap. Di 2 titik lenyap garisnya seperti ini, garisnya akan seperti ini gitu kan, karena objek itu sudah di depan kita. Jadi kalau misalnya kita gambar rumah ya dari depan seperti ini gitu kan, kita gambar apartemen seperti ini ya. Nah kemudian ketika ini satu titik lenyap nih, ketika 2 titik lenyap, apartemennya jadi miring seperti ini. Apartemen itu jadi miring seperti ini. Nah, tapi kita tetap sama, kita nggak berubah. Posisi kita tuh tetap di sini, hanya aja nih apartemennya geser.
geser seperti ini, makanya dia ada garis seperti ini. Jadi kalau kita ngelihat di dalam di dalam ini ya, pas rulernya CSP 2 titik lenyap. Nah, kita tandai gitu kan, kita hidupin lagi. Nah ini, oh ya, dalam 2 titik lenyap ada triknya ya. Triknya adalah titik lenyapnya nggak boleh di dalam satu kotakan ini. Jadi kalau misalnya ini anggapan pas kita gambar, titik lenyapnya nggak boleh di dalam satu area kayak gini, nggak boleh. Jadi ini akan membuat gambar kita terdistorsi, jadi lebih lancip gitu kan. Jadi disarankan kalau dalam yang lainnya di luar tadi, ya, atau dua-duanya di luar. Jadi boleh satu di dalam, satu di luar, atau dua-duanya di luar, itu lebih better. Yang nggak boleh dua-duanya di dalam kayak gini. Ini nanti akan membuat gambar kita jadi terlihat berjanggal. Jadi ini satu harus di luar. Jadi intinya mereka berdua itu nggak boleh bareng gitu kan. Yotul. Seperti itu. Ini ya. Seperti ini. Nah, oke. Nah, makanya kalau kita lihat ini, kalau kita tarik garis ya. Tuh. Ya, dia akan miring. V-nya ini akan tergantung dari titik lenyapnya. Kalau titik lenyapnya dia berdekatan, nah agak seperti ini ya. Nah, otomatis garis V-nya pun akan garis V-nya dia juga akan jadi. Ya, jadi kita nggak bisa lagi bikin garis lurus, nggak bisa. Garisnya itu akan V gitu kan, akan V kayak gini lah, nggak ada garis lurus lagi. Ya, jadi nggak ada garis, istilahnya nggak ada garis yang modelnya adalah kayak tadi horizontal. Makanya dalam 2 titik lenyap, kalau kita melihat 2 titik lenyap, contohnya adalah, saya akan coba ambil contohnya. Nah ini dia. Bangunan ini ya. Nah, bangunan ini tuh kita garisnya tuh seperti ini. Nggak ada garis lurus, jadi tidak ada garis lurus seperti ini, nggak ada. Jadi dalam 2 titik lenyap tidak ada garis lurus, garis horizontal itu sama sekali nggak ada gitu kan. Dia akan menjadi V seperti itu. Itu paling gampang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita, misalnya ada gambar lagi. Nah, ini ada gambarnya. Nah ini, iya kan? ini titik perspektifnya. Ketika titik perspektifnya satu di sini, satu jauh, dia akan bentuknya seperti ini. Jadi kalau dua-duanya jauh, dia akan semakin muter gitu kan. Jadi ini adalah 2 titik lenyap dan tidak ada V sama sekali gitu, tidak ada horizontalnya. Jadi benar-benar ini tuh akan membentuk huruf V seperti ini, tidak ada lurus seperti ini lagi. Jadi mau digambarnya sedetil apapun gitu kan, dalam 2 titik lenyap itu tidak ada garis lurus. Jadi triknya seperti itu ya, 2 titik lenyap. Jadi teman-teman bisa lebih mudah memahami gambar 2 titik lenyap gitu kan, dengan lebih gampang. Ya, tidak ada garis lurus, nggak ada. Mendeteksinya seperti itu. Gitu. Pokoknya ini miring, wajahnya miring kan, wajahnya miring. Kita kan tetap di sini, kita tetap melihat objek yang ada di sini. Jadi 2 titik lenyap jangan diartikan seperti persimpangan jalan, karena beberapa mahasiswa saya mengartikan 2 titik lenyap itu adalah persimpangan jalan yang seperti ini Pak. Gitu. Ini ada rumah gitu kan di pinggir jalan gitu kan, terus ini jalan rayanya Pak gitu kan. Enggak, bukan seperti ini ya. Jadi objeknya itu muter, karena kan kadang kita tuh kalau ngajarin perspektif kan, kalau kita klik di internet 2 titik lenyap pasti kita ketemunya itu bangunan yang seperti ini gitu kan, bangunan yang modelnya seperti ini, bangunan yang di simpang jalan. Ini ada jalan, ada rumah-rumah, terus kemudian sini ada bangunan lagi gitu kan. Kita ketemu seperti ini, sehingga kita mengartikannya itu seperti bangunan di simpang jalan gitu kan. Padahal enggak.
esensi dari perspektif adalah objek yang menutup itu posisinya seperti apa, apakah dia lurus ke depan kita atau dia switch agak muter. Nah, perkara ini muternya berapa derajat tergantung titik lenyapnya kita ya, kayak tadi. Kalau kita menggunakan rasio 5:7, yang satu dekat, yang satu jauh, maka akan sedikit muter. Intinya muter, jadi posisi kita nggak berubah, tapi dia memiringkan dari pandangan kita. Itu dua titik lenyap. Nah, apakah dalam satu gambar itu bisa ada kombinasi satu dan dua titik lenyap? Tentu bisa. Kalau misalnya teman-teman gambar sebuah ruangan ya, tempat tidur kalian, kemudian kalian gambar pakai satu titik lenyap gitu kan, nah misalnya seperti ini gitu kan, ini tempat tidur kalian gitu kan, ini tempat tidur kalian seperti ini. Kemudian kalau misalnya kursinya di sini geser nih gitu kan, kursinya geser seperti ini, ya berarti kursinya ini menggunakan dua titik lenyap gitu kan. Berarti kursinya itu menggunakan dua titik lenyap karena kursinya itu miring sendiri, tapi ininya itu lurus. Jadi bisa saja kita menggabungkan satu dan dua titik lenyap di dalam sebuah gambar. Karena kalau kita membuat satu ilustrasi, kan nggak mungkin semua itu satu titik lenyap semua, terlalu rapi gitu kan. Kalau kita gambar kamar yang berantakan, resikonya ya mungkin ada barang yang dua titik lenyap gitu kan, atau mungkin bisa jadi banyak titik lenyap gabungan, tapi antara satu dulu bisa aja satunya ada banyak gitu kan, karena barang kita nggak rapi gitu ya. Kalau kita menggunakan teknik satu titik lenyap ya barang kita akan rapi banget. Kalau kita membuat gambar yang berantakan ya titik lenyapnya mungkin satu di sini, ada satu lagi yang ada di sini, tapi ini satu-satu semua nih, kemudian ini ada dua di sini sama di sini. Jadi itu bisa memungkinkan pada saat kita membuat gambar itu tampak messy ya, tampak berantakan. Jadi itu kombinasi dua titik lenyap, satu dan dua titik lenyap. Nah sekarang berikutnya adalah yang terakhir tiga titik lenyap. Tiga titik lenyap atau vanishing point. Tiga titik lenyap ini sebenarnya karakteristiknya hampir sama tapi tidak sama dengan dua titik lenyap. Hampir sama tapi nggak juga sama gitu kan. Hanya saja hampir. Nah, tiga titik lenyap ini dikhususkan untuk kita gitu kan, melihat objek kita dari atas ke bawah, atau kita dari bawah melihat ke atas gitu kan, atau kita dari bawah melihat ke atas. Jadi kita melihat suatu objek gitu kan, terbang. Jadi itu tiga titik lenyap digunakan khusus untuk melihat dari atas ke bawah, atau bawah ke atas, khusus ke atas. Hanya saja kan gini, lah Kak, tadi kan bisa aja kita pakai satu titik lenyap, kita juga melihat dari atas. Memang bisa. Kita bisa bikin satu titik lenyap objeknya dari atas, itu bisa banget gitu. Kita pakai satu titik lenyap, kemudian eye levelnya gitu kan, itu di atas. Bisa aja kita bisa bikin seperti ini. Saya akan coba kasih lihat ya. Satu titik lenyap gitu ya. Ini dari atas. Ini objeknya dari atas. Nah, ya ini dari atas ya. Matikan dulu. Ini satu titiknya objeknya dari atas. Matikan dulu smashnya. Oke, kalau misalnya bahasa saya medok karena orang Tegal ya, orang Jawa. Jadi sekarang kan kita sebagai orang Indonesia harus bangga dengan lokal dialek. Nah, ini satu titik lenyap dari atas nih, satu titik lenyap tapi tampak dari atas. Sekarang saya akan menggambar gitu kan, dua titik lenyap. Ini saya matikan perspektifnya. Saya akan menggambar dua titik lenyap dari atas. Nah, ini seperti biasa saya akan gunakan ke atas. Nah, sama-sama nih dari sini. Saya akan bikin dua titik lenyap dari atas.
Sekarang saya gambar 2 titik lenyap. Seperti biasa ya, dalam titik lenyap itu 2 titik lenyap tidak ada istilahnya garis lurus. Nah, tidak ada. 2 titik lenyap dari atas. Saya matikan. Lakukan seperti ini. Nah, ini 2 titik lenyap dari atas. Sekarang saya akan gambar 3 titik lenyap dari atas. Bedanya apa gitu kan? Bedanya apa kalau kita membuat sama-sama semua dari atas semua nih gitu kan? Kenapa harus 3 titik lenyap? Nah, ingat dalam 3 titik lenyap ini ada beberapa ada beberapa. Nah, 3 titik lenyap ini kita tahu bahwa yang namanya ini ada 1 ya, 2 sama 3. Ini ada 3 titik lenyap nih, ada 3 titik lenyap. Nah, kita ingat bahwa tadi di awal saya sebutkan bahwa semakin mendekati titik lenyap, maka objeknya akan semakin mengecil. Kalau misalnya kita membuat gambar dari atas gitu kan, yang pasti kan eye levelnya naik dulu nih. Karena eye levelnya naik seperti ini gitu kan, eye levelnya naik seperti ini, otomatis titik ketiganya ada di sini. Nah, sehingga titik ketiga ada di sini. Jadi ini ada 1, 2, 3. Sehingga ini kalau saya gambar, ini dia akan seperti ini. Ini kita kemana sih? Hilang lagi. Ini titik-titiknya sorry. Ini sorry di atas. Saya salah. Titiknya ini, sorry. Nah, makanya titiknya bukan ini. Titiknya ini, sorry. Nah, sorry ya, titiknya ini nih. Titiknya tadi di atas. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Oke. Saya akan hapus dulu. Sorry ya, titiknya ini tadi saya salah titik. Makanya titiknya berantakan. Nah, ini jadi ada 1, 2, 3. Ini kalau saya gambar, ini karena titiknya ada di sini. Titik ini. Saya akan gambar. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah. Nah, ini 3 titiknya. Nah, kira-kira 2 dengan 3 bedanya apa? Ini sama-sama deh. Kalau 1 kan jelas beda ya. 1 dari atas jelas beda karena ini kita kelihatan dari depan. Kalau 2 sama 3, karena tadi bilang 3 ini nggak sama dengan 2, hampir sama tapi nggak sama. Bedanya di mana kira-kira? Tidak ada garis lurus, Mas. Apanya? Gimana Mas jelas? Tidak ada garis lurus karena semua Iya. garis mengarah di titik lenyap. Benar. Jadi bedanya adalah kalau 2 titik lenyap ini masih paralel nih, ini masih lurus nih. Ini tuh masih lurus semua. Ini masih lurus. Jadi dia masih lurus semua. Kalau 3 ini dia nggak lurus tuh. Ini dia nggak lurus. Jadi mengarah. Jadi dia walaupun sama-sama dari atas, yang 2 titik lenyap ini dia masih lurus. Nah ini tuh kalau 3 tuh dia nggak lurus seperti ini. Jadi kenapa yang 3 ini sangat digunakan untuk membuat tampak dari atas atau tampak dari bawah? Karena ketika teman-teman akan membuat sebuah gambar dengan ketinggian yang sudah melebihi dari CCTV ya, itu disarankan ketika kalian buat gambar yang agak sudah lebih tinggi dari biasanya, kalian disarankan menggunakan 3 titik lenyap. Tapi ketika misalnya gambarnya hanya sebatas di atas lemari gitu kan, atau mungkin CCTV, mungkin 2 titik lenyap itu cukup. Tapi memang disarankan gitu kan, ketika sudah ketinggiannya sudah agak lebih tinggi gitu kan, ini memang disarankan menggunakan 3 titik lenyap karena ini akan jauh lebih bagus, lebih tersampaikan ketinggiannya ketimbang ini.
Jadi memang walaupun sama-sama dari atas gitu kan, semua bisa untuk buat tampak dari atas gitu kan. Tapi tentunya 3 titik lenyap ini gitu kan, jauh akan menimbulkan kesan dia tampak lebih atas lagi. Jadi itu perbedaannya. Nah sebenarnya teman-teman dengan melihat garis-garis ini gitu kan, teman-teman bisa langsung tahu bahwa gambar ini apakah 3 titik lenyap atau 2 titik lenyap hanya dengan melihat garis-garis ini saja. Jadi ketika teman-teman melihat sebuah gambar perspektif gitu kan, nggak usah ketipu dengan detailing, karena gini ya teman-teman, salah satu ilmu dalam background itu adalah selalu kita berpikir simplify. Jadi selalu berpikir simplify. Jadi ketika teman-teman akan melihat sebuah gambar yang sangat detail gitu kan, misalnya teman-teman akan melihat sebuah gambar yang sangat detail gitu kan, teman-teman tuh harus melihat dulu gitu kan, semuanya itu dalam bentuk yang seperti ini gitu kan. Artinya teman-teman melihat dulu semua dalam kotak-kotak, jangan langsung melihat ke detailingnya. Ketika misalnya kita melihat sebuah gedung gitu kan, gedung yang sangat kayaknya gedung itu sangat kecil banget gitu kan. Nah teman-teman jangan misal kayak gini, saya akan ambilin gambar gitu kan, saya akan ambil gambar. Nah, ada gambar seperti ini gitu kan. Nah, di dalam mata teman-teman gitu kan, itu jangan ketipu dengan detailing gitu kan. Lihat dulu kotaknya dulu. Lihat kotaknya. Lihat dulu kotak-kotaknya semua gitu kan. Semua itu di mata kita, lihat itu harus seperti ini gitu kan. Lihat itu harus kotak-kotak dulu. Jangan langsung melihat detailingnya. Lihat dulu semua kotak-kotaknya. Oh, ini nggak sama nih, nggak sejajar nih, dan ini seperti ada seperti ini. Oh, ini udah positif deh. Jadi jangan ketipu dengan apa ya, jangan detailing, tapi di kepala kita, mata kita itu melihatnya langsung dalam bentuk basic setnya gitu kan. Pasti teman-teman tuh akan bisa gitu kan. Jadi kayak analoginya tuh kayak kita waktu kecil gitu kan. Mungkin saya yakin semua yang ada di situ dulu ketika kecil gambar mobil itu seperti ini, pasti gitu kan. Semua orang tuh yang di sini ketika dulu kecil gambar mobil seperti ini gitu kan. Sebenarnya ini nggak salah, justru menurut saya ini bagus. Kenapa? Karena kita tuh melihat sesuatu dengan simplify. Setelah kita dewasa, kita bisa memberikan detailingnya. Oh, ini tak tambahin tak tambahin kaca spion di sini. Ini tak bagi dua gitu kan, tak jadikan mobil box gitu kan. Kemudian ini tak tambahkan bumper, ini tak tambahkan bumper depan, tak tambahin ini, tak tambahin kap mobil, tak tambahin ini, tak tambahin di sini gitu kan, tak tambahin segala macam, jadikan ada bannya gitu kan, kita tambahin kayak gini gitu kan, ini tambahin kap lagi, ini tak tambahin garis seperti ini gitu kan. Jadinya mobil yang sudah jauh banget dari imajinasi kita yang tadi sebenarnya seperti ini ya. Kita bisa membuat simpulkan, apalagi kalau misalnya kita ternyata di sini kita bikin detailing kayak gini, nah, ini tak ganti, tak hapus ininya, tak bikin seperti ini tak hapus seperti ini gitu kan, ini tak hapus seperti ini, sudah jadi mobil yang lebih variasi lagi. Nah dalam menggambar pun seperti itu, dalam menggambar background gitu kan, selalu berpikir bahwa kita tuh simplify dulu. Jadi jangan ketipu dengan istilahnya dengan detailing yang membuat kita kayak ini banget ya, kayak rumit banget enggak. Jadi jangan itu dengan hal kayak gini. Nah saya akan kasih contoh ya, bentar. Saya kasih contoh, salah satu contoh juga dalam menggambar background. Dan yang ini ya, ada gambar kayak gini. Saya yakin ketika teman-teman disuruh gambar yang ini gitu kan, pasti susah gitu kan, atau gambar yang ini gitu kan, pasti kita langsung ribet, atau mungkin gambar yang ini gitu kan, kita tuh pasti akan berpikir ini ribet gitu kan, ini ribet, susah ini pak, susah pak, kecil pak gitu kan. Padahal kalau teman-teman kemudian memikirkannya dalam gambar seperti ini, ini jauh lebih simpel. Nah di sini kita bisa tahu perspektifnya kan?
kita pakai kotak-kotak gini satu titik lenyap, kita pakai kayak gini, oh ini satu dua titik lenyap, karena ini satu ada di sini gitu kan, garis ke sini satu ke sana gitu kan, ini dua titik lenyap, ini kita pakai dua titik lenyap, ini pakai dua titik lenyap gitu kan. Ini semua itu bisa kita gambar gitu kan. Kalau kita berpikir menggambarnya dengan pola pikir yang seperti ini, saya yakin gitu kan, semua yang hadir di sini pasti bisa bikin garis kayak gini. Jadi teman-teman buat lampu ini pun dari kotak seperti ini. Teman-teman bikin gedung seperti ini gitu kan. Ini hanya dengan modifikasi dari gedung ini. Yang ini kan kita tinggal tambahin garis seperti ini gitu kan. Tambahkan seperti ini. Kita tambahkan detailing. Kita tambahkan dulu di sini pakakannya gitu kan. Saya yakin pasti semuanya bisa. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kita bisa tinggal tambahkan gitu kan. Kita tinggal tambahkan gedung-gedungnya gitu kan. Kita bisa membuat dengan teknik seperti ini. Nah, ini pasti kita bisa. Tinggal kita sesuaikan dengan perspektifnya gitu kan. Jadi kita kan bisa menggambar dengan detail. Jadi jangan ketipu dengan detailing ya, karena kalau detailing itu sebenarnya adalah hal yang paling terakhir ya, hal yang terakhir yang harus teman-teman kerjakan pada saat menggambar. Karena orang bikin gambar itu terakhir kan, detailing itu sesi yang istrinya kita itu terakhir mengerjakan gitu kan. Ketika misalnya teman-teman membuatnya di awal gitu kan ya, nanti teman-teman akan susah sendiri. Kalau teman-teman lihat gambar ini ya, nanti akan berpikir titik lenyapnya di mana ya, iya ini tahu nih, dua nih, 1, 2. Tapi kalau teman-teman kemudian menerjemahkan dengan seperti ini di kepala teman-teman, ini akan lebih memudahkan. Jadi simplify ya, berpikirlah dengan seperti dulu kita jadi anak kecil melihat kereta api cuma bentuknya kayak gini gitu kan, ada sambungannya, ya nggak apa-apa gitu kan. Ini sketsa, ini bagian dari sketsa. Jangan pernah merasa langsung membuat ke hal yang detail gitu kan, selama kita belum karena kita tuh nggak semuanya dapat gift ya, dapat talent seperti itu. Jadi nggak semua orang itu bisa kayak almarhum Kim Jung Gi atau mungkin Mas H gitu kan. Jadi nggak semua orang punya talent seperti itu. Jadi artinya kalau ada orang, wah dia bisa kok Pak gambar langsungan, yo berapa banyak yang bisa seperti itu dan itu pun mereka sudah berapa ratus jam latihannya gitu kan. Jadi artinya jangan langsung melihat bahwa dia itu bisa, tapi kita pakai cara-cara yang normal saja lah, cara-cara yang memang mudah dipahami, karena gambar itu ada ilmu desain, ada polanya, ada patternnya. Ketika kita sudah menggunakan patternnya, pasti kita akan bisa membuat gambar. Saya yakin teman-teman yang di sini pasti bisa bikin gambar seperti ini kalau kita benar-benar mengaplikasinya dengan pola pikir seperti ini. Dengan tadi kita memahami bahwa kapan kita menggunakan 2 titik lenyap, 3 titik lenyap, semoga sih teman-teman dalam buat background itu bisa lebih teratasi ya kesulitannya, bisa lebih teratasi sehingga paling nggak lah ketika kita gambar, misalnya sekarang saya di sebuah kamar gitu kan, saya di dalam sebuah kamar, saya buat kayak gini karena untuk menaruh titik lenyapnya ya, karena saya malas menggunakan titik lenyap. Itu misalnya saya sekarang ada di posisi saya mau melihat pintu keluar gitu kan, eye level saya segini gitu kan, kemudian saya tarik garis di sini sama di sini, saya akan tarik garis seperti ini. Jadi memang garis bantu ini perlu ya teman-teman, pastikan perlu banget untuk membuat garis ini, bisa ke atas, bisa ke bawah, pokoknya seperti ini. Nah terus saya bisa lihat nih, oke saya akan buat, nah saya ada di sini, ini pintu rumah saya gitu kan. Jadi ini adalah pintunya, karena saya ketinggian ada di sini ya. Kemudian saya bisa lihat ini adalah laptop saya di sini, laptop saya di bawah eye level, laptop saya di bawah eye level saya, laptop saya di bawah eye level saya seperti ini. Mejanya otomatis ada di sini. Kemudian ini saya, ini sayanya. Kemudian di sini tuh di eye level saya ini ada styrofoam gitu kan, ada styrofoam gitu kan, ada styrofoam. Di sini ada kalender gitu kan.
Kemudian di sini tuh ada kursi kursi kecil gitu kan. Di sini tuh ada cermin. Nah, di sini tuh. Jadi dengan kayak gitu kan saya langsung bisa membuat apa suasana ruangan saya gitu kan. Karena saya tahu batas level saya di sini. Oh, laptop saya di bawah level saya. Kemudian apalagi yang makanya kadang kita mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada orang yang menggunakan pensil yang tangannya gini, yang dia ngukur gini. Yang kalau nggak salah, mungkin kalau ada arsitek ada yang ngukur pensil kayak gini gitu kan. Ini sebenarnya untuk nyari garisnya gitu kan, untuk nyari garis. Jadi kalau teman-teman udah bisa tahu seperti ini, ya nanti teman-teman pasti akan membuat background, sehingga nanti ketika teman-teman membuat storyboard, membuat komik, gambar kita tuh nggak kosongan lagi, gambar kita tuh nggak kosongan tanpa background sama sekali. Gitu, sekian dari saya. Barangkali ada yang bertanya, silakan, saya persilakan pada moderator. Gitu sih kurang lebih. Oke, keren banget nih ya. Ilmu basic perspektif ini. Jadi teman-teman, sobat-sobat ada yang mau bertanya dulu? Boleh silakan via chat atau raise hand. Ini materinya mantap banget nih. Ya, karena perspektif itu kalau di storyboard jadi itu ya satu fungsi elemen yang sangat terpenting. Ya, jadi biasanya baik komik ya maupun film atau animasi, nah itu bergantung dari storyboard ya. Storyboard yang baik itu pasti ada perspektif yang baik juga ya. Nah seperti yang Mas Rob tadi bilang ya, ketika membuat background perspektif itu ya kita harus mempunyai mindset simplify. Cuman yang jadi PR-nya adalah kata Mas Rob tadi seperti anak kecil, tapi kalau guru di SD mintanya langsung Mas. Nah itu kadang itu Mas, apa ya? Iya. Itu sebenarnya itu jadi momok Mas. Kenapa saya tuh bertahun-tahun nggak belajar perspektif, mungkin karena itu kali Mas ya. Iya, karena kita dibenturkan dari kecilnya tuh seperti itu Mas. Soalnya kayak gini, aku sering ngajarin itu ya keponakan kalau mereka drawing atau apa ya karena kita udah punya basic perspektif ya, jadi yang sederhana lah buatnya ya, simplify. Ya udah kumpul aja ke gurunya gitu, tiba-tiba dikasihnya 60 gitu. Jarang mendapatkan 70 80 gitu ya, tapi ketika coba sekali dari simplify itu coba didetailin, langsung wah gini. Besoknya ketika ketemu gurunya, Bu, bedanya mana ya? Sudut pandangnya tuh seperti apa ya? Nah itu tadi yang amat sangat ini. Seperti kata Mas Robi, kalau aku juga sempat ya mengalami sindrom. Sebenarnya males banget perspektif karena kita waktu itu kalau bisa dibilang kita belum dibuka mindsetnya untuk simplify ya. Jadi melihat sesuatu tuh dengan detail ya. Jadi ketika melihat background dengan detail, aku malah dapat ilmu asiknya perspektif itu ketika belajar dari teman-teman arsitek dan belajar dari teman-teman film lah, yang sampai ngukur eye level itu sampai manjat pohon, ada yang nyemplung bawah sungai, danau gitu loh, cuma untuk sampai ada yang kurang dalam sampai gali tanah, masuk nyemplung dalam tanah gitu. Ketika mereka ngambil sebuah shot atau adegan ya melalui sebuah kamera itu, dari situ ya ternyata ketika kita mengaplikasikannya ke dalam gambar tuh ternyata asik banget ya. Nah di anak arsitek juga itu rata-rata yang bilangnya kan bikin kotak dulu. Kalau misalnya kalau mau bikin bangunan itu pakai itu dulu. Atau misalnya kayak kata Mas Robi tadi ya, kalau buat latihan sih kita sederhananya bikin isometrik tuh, kayak gitu kan, kayak dalam kamar bentuk isometrik kita pakai ini ya dua titik hilang gitu. Menarik loh Mas, isometrik itu bukan 2 titik hilang loh Mas. Iya benar, itu campuran semua Mas. Iya, isometrik itu karena kalau teman-teman lihat isometrik itu kan gambarnya kan sepintas, jadi gambar itu jadi ada ortografik, ada isometrik. Iya. Ortografik itu bukan 1 titik lenyap dan isometrik itu bukan 2 titik lenyap. Jadi kenapa bukan 2 titik lenyap? Karena
eh, saya akan coba ambil contoh gambar ya isometrik. Ini kan juga saya pas ngajar itu ada yang nyontoin gitu kan. Terus Pak, isometrik ini dua titik lenyap ya. Terus tak tarik garisnya ternyata bukan. Jadi, saya akan ambil contoh isometrik. Soalnya kalau orang, makanya aku bahas isometrik karena orang pasti ke Cele itu pasti 2 titik hilang gitu. Benar. Kayak gitu kan. Nah ini dia nih, mumpung Mas Hadi mengingatkan. Jadi kenapa isometrik itu bukan 2 titik lenyap gitu kan? Karena kalau kita tarik ya, ini nggak nemu titiknya itu nggak nemu tuh. Garisnya sejajar. Iya. Nggak ada. Jadi kalau ini 2 titik lenyap, dia akan mengecil kayak gini. Ini ada titik temunya. Ini ada titik temunya. Isometrik itu nggak ada. Jadi isometrik itu bukan 2 titik lenyap. Karena garisnya sejajar terus sampai kiamat Ya. sampai lebaran kuda. Jadi titik lenyapnya tuh jauh banget ya kayak. Nggak ada malah Mas. Iya. Nggak nemu ini, nggak ada. Iya. Bener Ini- banget. Jadi isometrik ini yang 2 ya, seolah-olah 2. Seolah-olah. Kalau yang satu itu namanya ortografik. Ortografik sama, jadi ortografik itu bisa disebut dengan flat vector. Nah, Ya. flat vector. Makanya kalau teman-teman di sini ada yang ilustrator, nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya gambar yang bangunan itu warnanya cuma dibedakan untuk kelihatan kayak gitu. Jadi dulu saya pernah ngakalin, kalau teman-teman beli semen MU mortar utama, nah saya kan yang desain gambar itu. Jadi saya tuh gambar meja dalam flat vector tuh kayak gini. Hanya ini tak bikin warna gini tak. Ini tak bikin warna kayak gini. Nah, ini gambar flat vector yang untuk menimbulkan efek 3 dimensinya. Jadi hanya untuk menimbulkan efek 3D. Karena harusnya kalau yang satu titiknya kan belakangnya kayak gini. Belakangnya menyempit ini. Jadi ortografik dan isometrik itu bukan perspektif. Betul. Bener banget. Kayak gitu. Termasuk kalau Mas Robi bahas flat vector itu banyak yang ngiranya itu cuman warna dasar. Ya, itu. Padahal pengertiannya belum persepsi ya. Pengertiannya itu beda banget ya ketika kita menerjemahkan sesuatu gitu. Oke, kita berdua nih yang lagi asik ngobrol ya. Jadi sobat-sobat ada yang mau bertanya kah? Silakan barangkali ada yang bertanya tuh. Atau Mas Dila nih punya pengalaman yang kan sering banget ya ketemu di dunia pendidikan sering banget ketemu gitu. Terus ini ada apakah Ria yang mau bertanya open mic? Kalau mau bertanya boleh silakan. Oh enggak. Oke. Atau misalnya ini udah usai. Saya Mas. Oh, masih ya. Oke, siap. Ya ini menurut saya sih. Tadi kan Mas Robi kan bilangnya perspektif 1 titik itu kan karakternya ada garis lurus horizontal ya Mas ya. Kalau saya kok mikirnya gini, ada 2 garis horizontal maupun vertikal gitu. Sama benar, nggak apa-apa. Iya, tapi itu memang persepsi saya sih, masing-masing beda sih. Cuma untuk yang 2 titik ya saya sependapat hanya garis vertikal saja. Tapi kalau yang 1 titik itu ya menurut saya ada 2 garis yang memang vertikal dan horizontal dan itu pun tidak terpengaruh oleh titik. Itu aja sih Mas. Iya, Terima kasih. Benar. Memang ya kalau satu itu sebenarnya gue juga sama ya. Recording stopped. V sama yang lurus. Jadi baik 1 2 itu mereka punya persamaan 1 dan 2 itu mereka punya garis vertikal gitu, punya garis vertikal. Kalau yang 1 itu vertikal dan horizontal, kalau yang 2 itu V dan vertikal gitu kan. Nah jadi sebenarnya itu benar gitu kan. Cuma barangkali cara cepat ya, karena saya juga pernah mengajarkan ini di anak 6 SD ya, dan mereka bisa bikin loh, maksudnya dengan metode penyamping itu ini akan jauh ya, karena kan ini kan ibaratnya saya tuh bisa perspektif gara-gara saya ngajarin anak kecil. Karena kan ketika kita ngajarin anak kecil kita akan mencari bahasa yang paling mudah. Nah jadi sebenarnya gini, kalau kata teman saya itu ketika teman-teman mau belajar, carilah
jembatan belajar yang paling gampang buat kita pahami. Sama kayak saya mau ke rumah Mas Hadi nih. Recording in progress. Kenapa saya mau ke Mas Hadi? Pasti saya akan nandai dekat Mas Hadi ada apa ya? Ada posko kah gitu kan? Itu paling dekat ketika belajar itu gitu. Jadi jangan dihafalin, tapi dipelajari apa yang bisa membuat kita masuk ke kepala dengan cara mungkin cara paling paling tolol lah atau apapun itu nggak apa-apa. Makanya kayak kita belajar singkatan kan ada singkatan yang aneh-aneh, itu nggak apa-apa. Mungkin juga tambahan sedikit kalau misalnya yang Mas Dila bahas nanti sebenarnya itu udah mulai masuk ke layout ya. Jadi ada yang vertikal satu, ada horizontal satu, terus ada rule of third kayak gitu ya. Terus ada diagonal line kayak gitu ya. Itu kalau ditambahin dengan basic perspektif, bukan basic perspektif, ditambah dengan perspektif hasil backgroundnya itu hasil latarnya, ilustrasinya dan lain-lainnya itu bakal bisa lebih ini lagi gitu. Sip. Terima kasih Mas Dila. Itu memang sangat ngebantu sekali ya. Apalagi kalau misalnya di kamera handphone kita aja tuh banyak orang ketika sekarang itu kan di kameranya nggak ngidupin itu ya rule of third ya. Padahal rule of third itu sangat membantu sekali ya. Jadi ketika kita udah punya pemahaman tentang perspektif ya, mulai dari mana ya garis horizontalnya, mana ya levelnya ya. Jadi kita bisa mengukur objeknya nanti hasilnya itu seperti apa. Iya Mas, kalau itu juga banyak orang yang ya mungkin kalau pada saat motret itu ya pakai HP khususnya itu memang mungkin posisinya terlalu eye level ya, sehingga kan kebanyakan itu malah hasilnya mengerucut ke bawah itu kakinya. Iya. Ya itu aja Mas tambahan. Oke. Ini ada dari Safina 08 nih. Izin bertanya, kenapa di Pinterest banyak disebutkan 4 dan 5 titik lenyap? Terima kasih. Ini pertanyaan menarik gitu. Jadi saya akan kasih contoh. Jadi sebenarnya gini, 4 dan titik lenyap itu untuk menimbulkan efek fish eye aja. Bahasa gambarnya kayak gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman di sini saya akan share screen ya. Jadi ketika teman-teman di sini, ini contohnya yang ini contohnya 5 titik lenyap gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin hampir sama kayak gini. Ada 12 prinsip animasi, ada 16 prinsip animasi, ada 21 prinsip animasi gitu kan. Tapi semuanya itu kalau diperes gitu kan, hasilnya ke 12 gitu kan. Nah, 4 dan 5 perspektif itu sebenarnya kalau diperes itu ya NCT-nya antara 1, 2 dan 3. Hanya kadang kan kita tahu ya, yang namanya kamera itu ada namanya lensa makro gitu ya, ada namanya fish eye segala macam. Nah, untuk bisa menangkap objek dengan seperti itu, kita butuh titik lenyap tambahan gitu kan. Nah, ini kan kalau kita lihat kan sebenarnya kan objeknya kan tampak dari bawah ke atas gitu kan. Tapi untuk bisa mendapatkan dia lebih cekung, kita perlu tambahan lagi sehingga ini menjadi 5 atau menjadi 5 titik atau menjadi 4 titik tergantung dari hitung kita. Jadi intinya kalau dibuat secara simpel gitu kan, 4 dan 5 titik tambah ada 4 titik lenyap, 5 titik lenyap itu hanya untuk menimbulkan efek fish eye aja, efek lensa cembung atau lensa makro. Gambarnya kayak gitu. Cuma pasti lebih susah. Jadi saran saya ya kita tetap belajar dari yang paling simpel dulu. Nanti setelah kayak tadi ya, 1 titik lenyap aja bisa kita buat dalam model seperti ini gitu ya. Karena kalau teman-teman sudah pengen fish eye, nanti pun di 1 titik lenyap akan ditambahin lagi titiknya. Di 2 pun ditambahin lagi. Ujung-ujungnya tetap jadi fish eye kok. Tapi tetap basicnya adalah 1, 2, dan 3. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Siap. Nah, sebenarnya sih emang itu ya, kalau dari buku yang pernah saya baca ya, 3 bukunya Scott McCloud itu ya, yang Understanding Comic, Reinventing Comic, sama Making Comic. Nah, itu di situ dibilang bahwa mata kita ini adalah kamera gitu. Nah, jadi ya itu tadi, untuk membuat gambar lebih dinamis lagi dan ciamik lagi tuh biasanya emang dibuat seperti tadi kayak kata Mas Robi, ada beberapa lensa makro atau disebut juga kamera fish eye ya, untuk membuat distorsi seperti itu. Bahkan
Kalau di saya pernah ini ya apa di Instagram itu siapa ya namanya saya lupa namanya itu susah banget ya Lim Lim siapa ya lupa namanya. Nah itu eh, pernah saya beli itunya ya beli e-booknya dia. Bahkan dia membuat apa perspektif itu dibuatnya bulat gitu Oh loh. iya, 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 Ya pernah lihat tuh. dibuatnya dari bulat. Jadi baru dia membuat apa detailing ya. Jadi shape-nya dulu dibuat apa shape-nya itu menyerupai bulat itu baru setelah itu dia detailing. Jadi ketika kita ngeliat hasilnya kan wah rumit banget ya detailingnya. Tapi ketika kayak kata Mas Robi tadi kita belajar simplifying ya bangunannya jadi kotak-kotak tapi berbentuk bulat gitu loh. Seperti itu lah. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya. Sekedar tambahan sih. Jadi Nah, seperti itu. ya ini ya penjelasan singkatnya. Jadi ini adalah 4 titik linear sebenarnya, ya kan? Ini hanya menggunakan 2 titik linear. Jadi kita hanya menggunakan 2 titik poin saja. Tapi supaya kita ada efek fish eye gitu kan, sehingga kita menambahkan titik linear 2 lagi. Jadi akhirnya jadi kayak 4. Walaupun sebenarnya ini 2 titik linear. Jadi sebenarnya 4 dan 5 itu hanya untuk menimbulkan efek fish eye lensa gitu segala macam. Jadi kalau teman-teman di sini bingung ya, kok ada 4 ada yang 5, nggak usah bingung karena sebenarnya ya titik ingat itu cuma 1, 2, dan 3. Nanti perkara tambahannya itu hanya untuk menunjukkan efek-efek yang lain. Ini 4 tingkatnya. Jadi kita menggunakan 2 titik poin saja, tapi karena kita pengen ada efek fish eye, maka kita jadi ada satu lagi titik di sini, ada lagi satu titik di sini. Jadi akhirnya jadi 4 nih, 1, 2 gitu kan, 3, 4. Jadi ada 4 titik di sini, ada 4 titik linear gitu kan. Yang tadi yang tadi sudah disampaikan, empat dan itu nariknya nggak lurus tapi nariknya bulat gitu ya, sehingga akhirnya jadinya fish eye seperti ini gitu sih. Jadi mungkin ini bisa menjawab ya secara gampangnya. Tapi ketika pakai software Clip Studio Paint nggak temu ya? Nggak ada, nah itu nggak ada, kayaknya perlu Nggak ada. diusulkan nih mas, Iya, perlu kayak gitu. diusulkan gitu kan. Apa? Karena kan kalau sebenarnya sih kenapa ya? Kalau aku pribadi sih ya, kenapa software Clip Studio Paint aku malah ngikutin dari Manga Studio 4 ya waktu itu. Karena nggak apa ya di selain software yang lain software ini tuh yang menyediakan apa membuat kita tuh lebih memudahkan kita untuk mempelajari perspektif tuh ya software ini gitu loh. Karena rollernya itu sangat membantu sekali seperti itu ya. Nah bahkan ketika apa ya lambat laun kalau aku pribadi sih baru ketemu tuh oh ternyata ada yang 45 ya. Oh ternyata pas dicari dikaji ulang ternyata oh iya ini untuk fish eye kayak gitu ya untuk membuat distorsi bawah apa dinamisnya sebuah gambar itu kan memang ini. Kenapa dibutuhkan seperti itu? Karena kan balik-balik nanti ada aliwahana gitu, ada turunannya ya. Kita tahu dari komik nanti jadi apa film, jadi animasi atau apa gitu. Yang pasti sih kalau jadi film kan si sutradaranya udah menyiapkan itu. Pakai CSP bisa ternyata, Oh CSD bisa ya? bisa Oh ya. bisa ya? Ada Udah ya? fitur ini. Oh ada ya? Oh aku baru tahu. Nah, ini saya juga Oh bulat. iya iya, saya. Dia bulat nih. Oh aku baru nggak ngulik-ngulik tuh. Iya tuh. Oh, ini yang Wah, terbaru ya mas ya? Yang iya. update yang terbaru ya? Oh, aku belum update. Nah, Thank you nih, thank you nih. Akhirnya kita ngoprek ternyata iya, ada. kayak gitu. Nah, baru udah ada nih versi yang terbaru, udah ada yang mengusulkan. Kalau versi Bisa. sebelumnya Jadi, belum tambahkan ada tuh. Catfish Nah, Eye nanti dia kan juga seperti ini. Ada iya. tadi. Nah, ini salah satunya yang tadi kayak bulat tadi kan, yang Benar. dibilang apa bulat tadi itu memudahkan nanti apa teman-teman juga, apa sobat-sobat juga untuk membuat garis lengkung-lengkungnya itu ya, seperti itu. Oke mas, ini ada pertanyaan lagi mas. Enggak. Alia, terima kasih. Oh enggak, ini di bawahnya mas. Hal yang membuat, oh enggak ya, oke, Iya. siap. Cuma ucapkan tentang 5/4. Nah, oke. Nah, ada Bayangkan ya, saya tuh benar-benar nggak paham perspektif dari awal loh. Cuma ya tadi hanya karena malas belajar, akhirnya saya tuh juga kan pernah diterangin Mas Bambi juga, aduh gitu kan, belum bisa matang gitu kan. Baru setelah kemudian kemudian saya ngulek-ngulek terus saya tanya ke Mas Bambi ya. Saya konfirmasi Mas Bambi, Mas ini bener nggak sih kalau kayak gini? Ya ternyata bener gitu kan. Mas Bambi itu maksudnya membimbing saya dalam belajar perspektif gitu kan, mengkonfirmasi apa yang benar itu. Ternyata ya sebenarnya bener kok, yang paling bikin kita susah berkembang adalah rasa malas kita. Jadi kalau teman-teman di sini merasa
gambar itu susah, sebenarnya bukan yang susah bukan gambarnya, malesnya kita itu yang paling susah dikalahkan, males beneran. Males. Bener banget. Makanya itu kan dibenturin ya Mas ya. Dan Iya, apa akhirnya setelah mentok akhirnya oh ternyata ini jawabannya ya. Kayak jadi setiap orang gitu pasti sih nggak dipungkiri. Aku juga pernah ngajar ketika udah masuk bahasan perspektif, wah mulai, susah nih, aduh ribet nih gitu. Padahal kan kadang ya itu ya, sumpah mengupas aja kayak Mas Robi tadi, ini dari gambar nih, apa dari eh, apa sudut tulangnya kayak yang mana nih kayak gitu kan levelnya di mana nih garis horizonnya di mana nih oh itu udah yang mikirnya udah yang karena pemikirannya udah mindset dari awal itu udah ruwet akhirnya pembukanya jadi oh sampai perspektif ternyata ruwet banget. Oke, ada lagi kah yang bertanya silakan. Kayaknya belum ada lagi. iya. Ini baru satu rukun ya mas. Kan kalau gambar Baru satu. ada 5 Iya, rukun. makanya nanti next apa kita bahas lagi rukun-rukun berikutnya. Jadi kayak benar-benar pengajian gitu. Oke, jadi ada yang mau disampaikan Mas untuk memudahkan kembali ketika Iya. belajar perspektif ini buat teman-teman Oke. sebagai motivasi. Ya mungkin ini sebagai penutup ya. Jadi buat teman-teman semua, jadi kalau misalnya kita belajar gambar gitu kan, apapun ya sebenarnya teman-teman akan belajar gambar. Ada 5 tahapan yang teman-teman harus bisa kuasai kalau pengen benar-benar gambar teman-teman itu benar. Dalam arti gini, selalu fokuslah sama gambar yang benar. Ya, jangan ngincer gambar yang bagus. Jadi jangan ngincer gambar yang bagus. Ini karena yang bagus belum tentu benar, tapi yang benar itu bagus gitu kan. Jadi fokuslah cari gambar yang benar. Bagaimana? Karena gini, saya banyak menemukan anak-anak ya, maksudnya teman-teman kita yang lagi belajar gambar itu fokusnya langsung bagaimana cara bikin gambar terlihat bagus gitu kan. Tapi ternyata setelah kita bedah semuanya gitu kan, ini banyak kesalahan. Jadi fokus dulu ke gambar yang benar. Karena masalah gambar bagus nggak bagus itu ibaratnya tergantung dari kebutuhan kita ya. Maksudnya gini, kalau teman-teman pengen jadi ilustrator, teman-teman pasti akan buat gambar yang bagus setelah gambar yang benar. Tapi kalau teman-teman seorang graphic designer, teman-teman nggak perlu gambar yang bagus-bagus karena kebutuhannya nggak di situ. Jadi fokus dulu ke gambar yang benar. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa membuat gambar yang benar? Ada 5 fundamental. Ada 5 fundamental atau sebetulnya saya rukun gambar. Jadi rukun gambar ini urutan gitu kan. Urutan yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah perspektif dulu. Jadi perspektif ini teman-teman harus hafal dulu kayak tadi. Teman-teman akan bisa gambar yang benar gitu kan kalau teman-teman benar-benar memahami apa itu perspektif gitu kan, yang tadi saya sampaikan tadi ya, pahami dengan betul-betul perspektif apa, nanti tinggal diterapin di dalam karakter, diterapin dalam objek gitu kan, semua pasti bisa. Nanti kalau teman-teman sudah perspektif gitu kan, teman-teman akan masuk ke dalam proporsi gitu kan, nanti teman-teman akan masuk ke dalam anatomi. Nanti yang keempat, ini urutan ya, urutan dalam artian urutan yang saya sarankan ya, lalu ke dalam warna gitu kan, dan kelima komposisi. Ini kalau teman-teman sudah bisa memahami 5 fundamental ini, insya Allah teman-teman gambarnya akan benar. Perkara nanti bagus nggak bagus, kalau bagi saya pribadi gambar yang bagus adalah gambar yang selesai gitu. Entah itu style pun bagi saya itu bagus semua, yang penting selesai gitu kan. Jadi gambar itu selesai. Jadi karena kita nggak bisa bilang ya style anime paling bagus, nggak juga kok gitu kan. Semua gambar itu bagus semua, cuma nggak semua gambar itu benar. Jadi makanya kenapa saya ngangkat tema perspektif, karena ini adalah hal yang paling mendasar yang harus teman-teman kuasai ketika mau gambar. Kalau teman-teman masih bingung dengan perspektif, belajar dulu gitu kan. Pokoknya jangan sampai ada kebingungan di langkah pertama. Kalau ini sudah oke, teman-teman bisa melanjut lebih lanjut ya ke proporsi gitu kan. Nanti lebih lanjut ke anatomi, nanti ke warna. Ini juga menarik loh, karena saya juga akhir-akhir ini lagi memperdalam lagi masalah warna, dan saya menemukan hal-hal yang bisa juga mungkin someday saya sampaikan ke teman-teman gitu kan, cara memahami lighting dan warna gitu kan. Ini warna juga, ini saya menemukan satu rumusan yang simple gitu kan. Biasa karena kan tugas saya dosen ya, jadi saya mencari bahasa yang paling gampang buat dipahami gitu kan. Dan ini juga komposisi saya juga menemukan setelah saya ngobrol dengan
bapak animasi Malaysia itu juga akhirnya saya menemukan komposisinya. Intinya memang saya sendiri pun secara pribadi masih memperdalami di 3 hal ini, anatomi, color, dan komposisi. Mendalami di sini adalah mencoba untuk mencari bahasa yang paling simpel gitu ya. Dan yang paling susah sebenarnya anatomi ya. Anatomi itu susah, anatomi itu paling susah. Jadi dari 5 ini yang paling susah ini karena ini teman-teman harus biologi, harus biologi. Ini bisa dibilang ini arsitek banget, ini biologi banget ya. Ini bisa kayak apa? Ini jadi psikolog banget, psikolog banget. Ini bisa jadi kita kayak filmmaker banget. Jadi emang banyak belajar lah teman-teman di sini gitu kan. Gitu sih Mas Hadi. Pesan saya gitu. Oke. Proporsi matematika, Mas. Hah? Proporsi matematika. Proporsi mungkin iya ini kamu Benar. banget ini matematika banget Ya. rasio banget ya rasio banget Tapi saya pernah ketemu Mas dengan orang yang di dunia pendidikan bilangnya animasi gambar tuh nggak ada matematika. Wah, dia belum tahu. karena belum nyelem ke sini Mas proporsi Mas Iya, makanya itu kan. makanya ya beruntunglah teman-teman di sini yang suka menggambar artinya curiosity kalian itu besar. Tapi kalau misalnya kalian suka menggambar dan kalian menolak untuk belajar biologi, matematika, psikologi, ya kita akan mentok di situ aja. Kita nggak bisa berkembang. Tapi semakin teman-teman berkembang, teman-teman akan semakin dibenturkan dengan keilmuan tadi. Akhirnya, saya dulu bener nggak suka biologi, beneran nggak suka. Tapi setelah saya belajar anatomi, kenapa dulu saya nggak belajar biologi dengan baik ya kayak gitu. Nggak suka biologi, tapi karena ternyata tadi ya, karena saya harus mengajar dan mengajar cara yang paling bagus, akhirnya ya memang gitu, kebutuhannya gitu kok. Cuma tadi ya, balik lagi, teman-teman butuh skill gambarnya seperti apa. Kalau 5 hal itu cukup pelajari fundamentalnya kalau kalian hanya bikin desain grafik. Karena cukup tahu saja, tapi ketika jadi ilustrasi, animator 2D, itu harus hafal max semua. Kalau nggak nanti mungkin kita nggak bisa terlibat dalam proyek yang lebih gede, itu sih. Ya, benar banget. Ya, intinya seperti yang Mas Robi bilang tadi, ada orang-orang yang memang terlahir dengan bakat, tapi sadarilah kadang kita tuh nggak terlahir dengan bakat, tapi kita harus kerja keras. Kita harus cari tahu dan itu. Jadi jangan cuma baru bisa ngalerin rambut ala anime udah bilang, wah saya keren banget, wah saya nggak kayak gitu. Terkadang kalau saya pribadi sih, saya dulu sama ya, belajar karena kita otodidak, akhirnya pecahin gelas. Setelah kita ketemu orang-orang yang memang memberitahukan cara benarnya itu seperti apa kayak gitu ya, teman-teman yang udah lebih dulu berpengalaman cara benarnya seperti apa. Nah dari situ kita mengisi gelas-gelas yang kosong kita gitu, sampai pada akhirnya kita bisa seperti kata Mas Robi tadi membuat sesuatu yang benar, baru setelah itu bagus kayak gitu ya. Oke, gitu aja sih pertemuan kita malam ini untuk Hard Talk malam ini, episode 18, memahami perspektif gambar. Nanti ada ini ya buat sobat-sobat, ada sesuatu yang baru di Hard Talk. Jadi habis ini ada study case, insya Allah nanti kami informasikan di grup. Jadi buat Mas Robi nggak boleh ikutan, Mas narasumber. Jadi ini buat teman-teman sobat-sobat semuanya, nanti Mas Robi jadi jurinya. Ini akan kita buat study case tentang perspektif bagaimana sobat-sobat ini ya mengaplikasikan apa yang udah disampaikan sama Mas Robi. Nanti itu untuk event di insya Allah di bulan Desember. Nanti akan diinfokan di grup. Jadi pantengin aja di grup. Terima kasih banyak buat Mas Robi, Mas Dila, Mas Bandi. Ini udah foto lagi, Mas. Tadi. Oh iya. Sudah ada Mas Bambi loh. Tadi. Oke. Ya buat sobat-sobat boleh hidupin dulu kameranya. Kita foto lagi, foto kembali. Oke. Gak boleh Mas dia gini, jadi 4 Mas. Mau milih siapa 4? Iya 4. Oke, saya ambil ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya.
sehat ya buat kita semua dan ya eh, dan berbagi di Hot Talk. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan sumber yang mungkin sama atau mungkin yang berbeda, tetapi yakinlah Insya Allah ilmu-ilmunya sangat bermanfaat buat sobat-sobat semuanya. Terima kasih buat Mas Robi, Mas Dila, Mas Abdul Raja Sultan, Alia, Mas Bandi, dan teman-teman semuanya yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Saya Eri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording stopped. Terima kasih Mas Terima Diki, kasih banyak. Mas Dila, Iya, sama-sama. Diki, Sehat-sehat, Mas insya Allah. Sampai ketemu di Jakarta Mas Ya, besok. insya Allah. Ya, insya Allah besok. Oke. Ya, Ya, izin tes ya. sama-sama. Ya, kasih semuanya. Saya and all ya. Kasih.